Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fiandi dengan NIM di 600230184. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan video tentang tenaga panel surya untuk kendaraan ramah lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang tenaga panel surya untuk kendaraan ramah lingkungan. Oke, yang pertama adalah empati. Apa itu empati? Empati adalah memahami kebutuhan, perasaan, dan perspektif pengguna melalui observasi, wawancara, dan atau interaksi langsung untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Pada tahap ini, fokus adalah memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna terkait kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan tenaga panel surya. Metode yang dapat digunakan meliputi wawancara pengguna, menggali pandangan pengguna terhadap pengalaman mereka dengan kendaraan berbahan bakar fosil dan harapan mereka terhadap kendaraan tenaga surya, observasi mengamati perilaku pengguna di jalan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kendaraan saat ini. Keterlibatan komunitas, mengadakan diskusi kelompok dengan komunitas yang peduli lingkungan untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi mereka terhadap teknologi hijau. Oke, yang kedua, define. Apa itu define? Define adalah mendefinisikan masalah utama berdasarkan data dan wawasan yang didapat dari tahap empati, sehingga memiliki fokus yang jelas untuk diselesaikan. Pada tahap define ini, yaitu setelah mengumpulkan data dari tahap empati, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan masalah. Misalnya, masalah yang diidentifikasi bisa berupa kurangnya pengetahuan, banyak pengguna yang tidak mengetahui manfaat kendaraan tenaga surya, keterbatasan infrastruktur, minimnya stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik dan tenaga surya, biaya awal yang tinggi. Kendaraan tenaga surya seringkali memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Oke, yang ketiga, ideator. Apa itu ideator? Menghasilkan berbagai ide kreatif untuk solusi masalah dengan brainstorming atau teknik berpikir kreatif lainnya, tanpa membatasi imajinasi. Di tahap ini, tim akan melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Beberapa ide mungkin muncul adalah edukasi masyarakat, program kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat kendaraan tenaga surya, desain stasiun pengisian tenaga surya, mengembangkan stasiun pengisian yang menggunakan panel surya untuk menyuplai energi ke kendaraan. Model pembiayaan menawarkan skema pembiayaan atau leasing untuk mengurangi beban biaya awal bagi pengguna. Yang keempat, prototype. Apa itu prototype? Membuat versi sederhana dari solusi yang diusulkan seperti model atau mock-up untuk menguji ide dengan cepat dan murah. Setelah ide terpilih, langkah selanjutnya adalah membuat prototype. Prototype ini bisa berupa model mobil tenaga surya, membuat skala kecil dari mobil yang dilengkapi dengan panel surya dan sistem penyimpanan energi. Desain stasiun pengisian, membuat model fisik atau digital dari stasiun pengisian yang menggunakan panel surya. Prototipe ini akan membantu dalam memvisualisasikan solusi dan memudahkan dalam pengujian. Oke, yang terakhir itu tes. Tes adalah menguji prototipe dengan pengguna, sebenarnya mengumpulkan feedback atau balasan dan melakukan iterasi untuk penyempurnaan solusi. Pada tahap terakhir adalah menguji prototipe dengan pengguna. Uji coba dapat dilakukan melalui uji coba mobil tenaga surya, mengundang pengguna untuk mencoba mobil dan memberikan umpan balik tentang performa dan kenyamanan. Evaluasi stasiun pengisian, menguji stasiun pengisian untuk melihat seberapa efisien ia dalam menyuplai energi kendaraan. Umpan balik dari tahap ini akan digunakan untuk melakukan iterasi pada bagian dan solusi yang telah dikembangkan, memastikan bahwa produk akhir benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan berkontribusi pada mobilitas ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.